Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Sudah siap ya untuk belajarnya? Hari ini kita masuk materi di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini apakah atau mengapa pada gambar tersebut daerahnya tampak berkabut? Kenapa ya? Ada yang tahu? Ini termasuk kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan atau kabut asap karena udara yang dingin seperti di pegunungan begitu. Kira-kira karena apa ya? Ya, ini adalah karena kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ya. Ini adalah penyebab bencana kabut asap, yaitu kebakaran hutan. Jadi di Indonesia itu sering terjadi kebakaran hutan, apalagi di daerah yang masih mempunyai banyak hutan-hutannya seperti di Sumatera dan juga Kalimantan. Dan kebakaran hutan ini biasanya terjadi pada musim kemarau ya. Lanjut, itu adalah kabut asap itu berbahaya karena asap kebakaran hutan dan lahan itu menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, kemudian sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan juga nitrogen oksida atau NO2. Nah, ini adalah partikel-partikel atau zat-zat yang berbahaya untuk sistem pernafasan kita ya. Kemudian bahaya kabut asap bagi kesehatan itu apa aja? Nah, bahayanya itu yang pertama menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. Kemudian menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Lalu memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Dan menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas, serta menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kemudian bahaya yang selanjutnya itu adalah mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan juga saluran pernapasan, sehingga lebih mudah untuk terjadi infeksi. Nah, selanjutnya bahaya kabut asap lain yaitu memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kemudian menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan juga makanan yang tidak tertutup. Serta memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Jadi, itu dia beberapa bahaya kabut bagi kesehatan tubuh kita ya. Lalu bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita dari kabut asap? Adapun cara kita untuk melindungi diri kita dari kabut asap itu adalah yang pertama kita harus menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah ataupun gedung. Jadi sebisa mungkin saat kabut asap itu kita tetap di rumah ya. Kemudian selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Nah, jadi untuk melindungi diri kita juga harus memakai masker jika memaksakan kita untuk keluar rumah atau gedung ya. Kemudian minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus itu yang menempel pada tenggorokan akan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Dan segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan jika kita mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lainnya yang disebabkan oleh kabut asap. Itu dia cara agar melindungi diri kita dari kabut asap. Cara selanjutnya itu adalah segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PBHS. Seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah-buahan, kemudian jangan dekat-dekat orang merokok, dan juga istirahat yang cukup ya.
dan upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Selanjutnya, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi ya, karena buah-buahan itu biasanya menempel partikel-partikel atau zat-zat yang berbahaya dari kabut asap tersebut. Kemudian cara menjaga kesehatan organ pernafasan itu ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Kemudian kita dapat menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan serta menanam pohon di lingkungan sekitar rumah. Ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk menemukan informasi dari sebuah teks. Masih ingat ya, pada materi sebelumnya kita sudah pernah membahasnya, yaitu kita membuat pertanyaan-pertanyaan penting dari informasi di dalam teks tersebut. Nah, Ibu akan ulangi lagi. Untuk pertanyaan apa, itu biasanya mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Ya, jadi digunakan kata tanya apa. Lanjut untuk kata tanya di mana, itu untuk mengetahui informasi suatu tempat. Kalau kata tanya kapan itu digunakan untuk mengetahui informasi waktu ya. Dan untuk kata tanya siapa, itu mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kemudian ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini digunakan untuk mengetahui informasi atau alasan dari suatu hal, serta ada kata tanya bagaimana. Ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan dari sesuatu. Jadi itu dia informasi yang dapat kita peroleh dari sebuah teks dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana ya. Oke anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan kalian tugasnya yang ayo renungkan. Nah, kalian sebutkan nih, mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan? Mengapa ya? Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Lalu mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan? Ya, tugas yang pertama. Untuk tugas yang keduanya, kerjasama dengan orang tua, kalian ini sebutkan nih apa kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Kalian sebutkan apa aja cara-cara yang ada di dalam keluarga kalian untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Oke, anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.